Oh, kalau dari Taman Sel sih memang wajib minimal itu 3 untuk booking. Tapi untuk kepengelolaan untuk tiket meskipun yang udah booking 3 tapi berangkat 2 itu untuk pembayaran di Taman Sel kan tetap 3. Tapi untuk di sini pembayarannya cuma yang berangkat aja. Oke. Dan tidak lupa lagi untuk keindahan, keistimewaan sini kan yang itu yang pertama udah saya jelasin, yang legend juga. Terus yang kedua memang Seven Summit-nya. Yang ketiga para pendaki juga karena ada mini doreanya Merbabu juga ada. Terus mini sembalunnya juga ada kan di situ. Kalau untuk camp biasanya di mana? Area camp rata-rata untuk yang request memang paling nyaman, paling enak, view juga langsung dapat itu memang di pemancarnya. Pemancarnya? Ya. Dekat pemancarnya itu? Dekat pemancarnya. Oke. Oke, untuk logistik juga yang pertama itu mungkin air mineral kan jangan lupa. Ya. Yang kedua madu itu harus seharusnya kalau untuk yang wajib. Iya, yang seharusnya wajib itu. Soalnya kan penambah stamina juga kan memang di madu, apalagi terkadang ada yang bawa coklat kecil itu kan itu juga bisa. Terus untuk efisiennya kami menganjurkan untuk bagi pemula TikTok di sini memang harus pakai nasi bungkus. Soalnya apa? Mungkin dia mau mengejar ke atas, memaksakan badan, endingnya ternyata down kan bisa juga. Rata-rata kejadian di Merbabu Deklan sendiri yang mungkin ada kaki kesleo, terpeleset sampai gini itu mungkin rata-rata yang TikTok. Ya, soalnya mungkin dia kejar waktu juga, mungkin terlalu senang main di sana, lupa pulang juga kan bisa. Mungkin pulangnya buru-buru, dia mau ngejar kereta katakanlah seperti itu kan bisa juga. Tapi aku pernah juga ngerasain mendaki slow juga aku pernah. Mungkin saya sering lewat sini lah, jadi saya bisa katakan pendek sini daripada slow. Kan seperti itu. Oke. Nah, seperti itulah. Tadi untuk air mineralnya berapa liter minimal ya kira-kira? Minimal paling enggak 2 liter kalau TikTok. 2 liter ya? Minimal 2 liter. Sedangkan kita camp aja untuk satu orang itu paling enggak 4 liter setengah untuk camp. Jadi 3 botol yang besar-besar itu kan ya untuk camp. Jadi kalau memang kita mungkin TikTok baru pemula atau baru awal ya jangan sampai lupalah untuk SNI-nya dulu, SOP-nya dulu, terus kembali ke badan lalu kita bisa track kan. Nah, misalnya nggak bawa sepatu tapi malah bawa sandal, nah itu salah satunya. Salah satunya seperti itu mas, contohnya. Sama senter juga yang buat TikTok. Ya, headlamp jangan lupa. Headlamp, mantol, jas hujan. Ya, nah, untuk sementara itu. ini kan terkadang langsung hujan kan tiba-tiba masuk untuk sini. Jadi mungkin jas hujan memang harus tetap sedia. Oke. Nah, seperti itulah sudah dijelasin sama Mas Priyadi. Wis cekau banget, guys. Ini kita tinggal istirahat saja, nanti langsung start mendaki. Nah, gitulah. Jamnya jam berapa Mas kalau hiking, start hiking buat TikTok? Untuk keputusan dari Taman Nasional sendiri, dari pengelola sendiri itu seharusnya jam 8. Tapi mungkin ada kebijakan sendiri dari pengelola kan bisa. Oh iya, oke. Sekitar jam 5. Jam 5-an. Ya. Jadi bisa agar tidak terlalu sore nanti baliknya ya Mas. Benar. Nah, seperti itulah guys. Siap Mas Toro? Jam berapa lagi? Jam 5:05. Ya 5:05. Sudah pada siap? Spek trail kan gitu kayak Mas. Mas Toro ini ngebut iki Mas, yakin aku. Kalau Merbabu via Teklan mungkin sampai puncak sekitar perkiraan ya 5 jam paling ya. Kecuali kontennya suwe engko guys. Kecuali kontennya lama bisa mungkin 6 jam sampai puncak triangulasi. Itulah. Anginnya sepoi-sepoi cuman sudah gak terlalu dingin. Mungkin sudah mulai adaptasi. Udah mungkin bismillah kita berangkat. Mas jalurnya ndi? Lho sampean iki duwong kene to? Iki arep munggah tenanan, Mas. Mas ora guyon Mas iki munggah tenanan, Mas. Iya, kut kalapan dengan dulu, res itu. Tenanan kok. Ora masalah. Oh, serius yakin aku.
Aku munggah. Munggah gigi mas. Kawal. Ini tuh Mas Toro nggak percaya. Jadi dua orang ini mau naik. Mindset apa? Outfitnya agak unik ini guys. Ya seperti Akam sih. Tapi jangan Akam sih toh. Pernah mas. Ini daerah kene tuh Mas. Oke, siap percaya. Daerah gini. Daerah Telomo. Ya ini lewat rumah warga dulu. Ya di belakang tuh. Dan masih banyak yang di base camp. Tapi kalau sama Mas Toro nggak mungkin bisa mendahului, saya yakin. Itu terangan itu. Wih, udah kelihatan itu. Anunya mas, apa itu? Mini toreannya. Sampai di area perkebunan warga. Ada Gunung Andong sama Telomoyo. Kita masih melewati jalur cor-coran, cuman belum terlalu menanjak. Gitu. 12 menit sampai gerbang Taman Nasional Gunung Merbabu, jalur pendakian Reklan. Istirahat bentar. Gimana mas? Gas mas? Yuk, mas duluan. Yuk, kita gas lagi. Jalannya berganti menjadi makadam campur apa ya, pasangan batu ini guys. Disebut pasangan batu juga enggak, disebut cor-coran juga enggak. Gitu. Tapi masih landai. Lumayan buat pemanasan. Oke, sekarang kita posisinya paling depan ya mas ini. Pejalan kaki. Arep nganan po, arep kiri. Kanan wae ya. Lunyu. Licin guys, banyak lumut. Ya penting nek nanjak ya arah puncak ngono wae to. Ini baru sampai itu loh mas, patoknya HM4 ya. Patok kiri itu loh. HM per 100 meter. Kalau ketemu itu patok berarti jalurnya bener itu. Pos 1 ada shelter ini, dan dulu merupakan pos ojek, tetapi sekarang sudah nggak boleh guys sampai sini ojeknya. Hah? Nggak boleh mas, karena sudah masuk wilayah Taman Nasional. Dulu sampai sini tuh 40.000, sekarang gerbangnya cuman bayar 20.000, itu bentaran doang. Pos 1 pending. Wih 1900 mas, 1922 mdpl. Di sini juga ada mata air ini. Cek. Bismillah, keluar. Wah, metu ya. Tipis. Keluar guys. Nanti buat turun. Sampai sini dari base camp 33 menit. Tanpa ojek ya. Lumayan untuk pemanasan. Ya rada mengkis-mengkis sih. Air di depan keran mata air tadi guys mengalir deras banget. Itu gara-gara ini mas, ini mata airnya nggak terlalu kencang bocor di sini. Oh itu ada kayak pompa otomatis, kayak bak penampungan itu mas. Wush, melimpah. Luber-luber guys banyune. Tuh. Buat mandi bisa mas. Udah yuk gas lagi mas. Yuk, gas lagi. Wush. Jadi gini ya, sebelum pos 1 tadi kalau ada jalur pendaki sama jalur ojek
saya saranin lewat jalur rojek aja. Iya ya mas. Iya licin banget. Jalur rojek itu lebih enak malahan guys. Gitu. Setelah pos 1 masih landai jalannya. Cuman jadi agak rapat ini. Licin. Dia itu tanah padat, terus ada lumutnya itu loh guys. Ada jembatannya juga yang sangat ikonik ini. Terus banget guys sungainya. Mungkin ini buat pengairan kebun warga juga. Bagus banget ini pemandangannya kalau buat foto-foto. Yuk gas lagi guys. Kita pelan-pelan aja, cuman jalan terus. Setelah pos 1 jalannya jadi lumayan menanjak ya mas. Ya sedang lah guys. Jalurnya kadang licin, kadang berbatu, kadang bertanah. Nah, ya seperti ini di depan ini guys. Masih oke, sangat jelas jalurnya. Tuh. Ketemu gubuk warnanya oranye. Kita sampai di pos 2. Pereng putih. Reklan. Di sini juga terdapat mata air, guys. Lancar banget. Dingin. Pelangnya di situ. Ketinggian 2200 mdpl. Oke mas, aman mas? Aman. Untuk waktunya sendiri 30 menit dari pos 1. Total perjalanan 1 jam 4 menit. Tanpa banyak istirahat ya, jalan terus gitu. Kalau kita lihat di balik shelternya, sudah terlihat sabana. Indah banget guys. Hijau banget. Di kejauhan juga terlihat gunung kecil-kecil lainnya seperti Telomoyo. Dan itu yang jauh itu apa ya guys? Kayak daerah Dieng. Itu Telomoyo sih. Ungaran kita ya mas, mas? Yang belakang itu loh. Oh, belakangnya lagi itu Ungaran ya. Udah yuk kita gas lagi tipis-tipis. Setelah pos 2 sudah mulai terbuka ini guys jalurnya. Pemandangannya aduhai banget. Semakin terlihat sabana-sabananya guys. Tapi harus hati-hati karena memang agak licin. Karena sudah cukup lama tutup, lumutnya jadi banyak guys, tumbuh lagi. Aman mas Toro? Lumayan agak curam. Jalurnya memutari batu-batu ini. Kadang curam, kadang bonus. Naik ya mas, batu-batuan ya. Ternyata bukan pos 3 ya, gerbang pendaki Nandur. Lebih terbuka lagi guys ini vegetasinya, dan di sana itu sudah terlihat bagus juga. Cuman kok rada berkabut ya. Semoga saja nanti hilang kabutnya. Aman mas? Tuh di gerbangnya bertuliskan 2334 mdpl. Berarti masih sekitar berapa mas? 800an mdpl lagi ya. Yuk kita gas lagi. Oke mas? Oke. Sampai di Sabaranak 2. Jalurnya terlihat itu mas.
jalurnya ke itu ke atas bukit sana itu loh guys. Dari sini sudah terlihat. Mungkin view-nya yang bagus di balik bukit itu mas. Di sini juga pemandangannya wah banget guys. Sumbing, Sindoro, Prau, Andong, Telomoyo, Ungaran, mantap semua. Ambil nafas bentar, nanti langsung gas lagi ke pos 3. Pos 3 atau berapa ya? Ya, pos 3 lah. Itu. Nih, tidak jauh dari Sabaranak 2, kita ketemu area cukup datar dan juga merupakan pos 3. Pelangnya jatuh di situ, guys. Kita cek dulu berapa mdpl ya. Tuh. 2300, Mas. 2361 mdpl. Pos 3. Ada tulisannya pos 3 ke pos 4 jarak tempuh plus minus. Tulisannya apa gitu? 465 meter, 465 meter doang mas. Tapi pemandangannya memang wah banget itu, bagus banget. Aman mas. Nah untuk waktunya sendiri dari pos 2 itu 42 menit. Total waktu tempuh dari base camp 1 jam 46 menit. Gitu. Ya sebenarnya di sini bisa untuk ngecamp beberapa ya mas. Beberapa tenda bisa didirikan. Cuman kalau pemandangannya yang bagus itu di itu puncak pemancar mas. Biasanya itu yang pemandangannya kayak orang-orang bilang mini Torean atau apalah. Seperti itu guys. Yaudah yuk kita lanjut lagi. Keburu nanti baliknya sore. Tuh. Iya kayaknya itu pos 4-nya 400 meter tapi neklek banget, curam banget itu guys. Semoga saja lancar. Wah Mas Toro kok malah ngetrail. Waduh, ya wis loh, gas lagi guys. Kita sampai di area camp dan memang nggak begitu jauh dari pos 3 sebelumnya tadi. 400-an meter itu bener, nggak terlalu nanjak juga. Pos 4 Lempong Sampan 2500-an mdpl itu. Nah, area campnya itu sebenarnya di belakang sana. Tadi banyak. Ini di sini ya bisa beberapa lah. Tuh. Ke atas, wih, sabana hijau banget guys. Yang sepertinya nanti langsung nanjak curam ini. Istirahat bentar, minum-minum dulu lah ini guys. Dari pos 3 tadi cuman 19 menit. Total waktu perjalanan 2 jam 5 menit guys. Oke. Aman mas. Yuk lanjut. Kita sampai di pos 4 ini, Lempong Sampan. Nanti langsung ke puncak 1 Pertapaan. Ini sudah bagus guys pemandangannya. Tadi dikasih tahu pihak base campnya. Tuh waktunya. Jaraknya sendiri 600 meter doang. Jadi nggak terlalu jauh. Cuman bakal nanjak banget ya mas. Tuh. Ya. Bismillah, gas lagi mas. Nanjak terus menuju puncak pertama dari Seven Summit. Nah, ini yang terlihat dari jauh tadi curamnya seperti itu guys. Cuman tak pikir tadi itu jalurnya yang itu guys, yang itu. Ternyata kita itu tadi muter ke sini dulu. Nah, terus ke sini. Terus ke sana. Jadi ya agak landai lah. Itu kayak ada jalur di sana itu kayaknya jalur air itu guys. Yuk.
Nah, ini kita sampai di Watu Gubuk. Untuk informasi dari pihak basecampnya, kita disuruh belok kiri. Di depan itu ada batu ya, Mas? Kayak batu tulis ya? Mungkin itu. Bukan. Ya pokoknya disuruh lewat kiri biar pemandangannya bagus. Nah, ini kan ada jalur ke kanan. Ini kanan nggak dapat pemandangan, guys. Nanti di sana sudah bagus itu. Yuk kita ambil kiri. Bismillah. Hap, hap, hap. Tuh pemandangannya belakang, guys. Mini torean atau apa sebutannya? Namanya apa, Mas? Watu Gubuk. Wih, indah banget. Hijau banget, Mas. Wah, di atas sana itu. Mantap kali, guys. Sangat hijau, sangat terbuka. Udah, kita lanjut ke puncak yang pertama dulu, Mas. Bukan. Wah, ada lah puncak. Ini kayaknya bukan puncak ya. Bukan ini. Ini bukan puncak, Mas. Oh ya bener, guys. Ini puncak pertama pertapaan atau Watu Gubuk. Tuh. Masih easy ya, Mas. Waktunya sendiri 24 menit dari pos sebelumnya, pos 4, guys. Total waktu perjalanan 2 jam 30 menit. Kita langsung lanjut ke puncak yang selanjutnya, karena ya cari pemandangan yang lebih bagus. Ini sudah bagus, tapi saya yakin nanti lebih bagus lagi daripada di belakang ini, guys. Gitu. Bagus banget ini sebenarnya di kiri. Kita gas terus, guys, ini cari pemandangan atau angle yang lebih bagus lagi buat foto-foto. Semakin naik semakin indah, guys, ini. Dan di sana juga terlihat kawahnya merbabu juga. Mas Toro sudah naik. Jalurnya tanah-tanah agak licin. Bismillah, gas lagi. Sampai sini jalurnya menurut saya sangat enak, guys. Jelas. Ya. Sebenarnya berangkat malam pun aman ini. Cuman sama pihak basecamp bolehnya jam 5 pagi ya. Depan kok bentuk-bentukannya kayak itu, Mas, pasar setannya Lawu. Indah banget. Masih oke, masih enak. Di depan sudah terlihat plang. Itu kayaknya puncak pemancar ya, Mas. Ada kawat berduri juga itu. Atau helipad ya. Kita cek aja. Bukan plang pos. Wajah. Mas Toro enak banget lewat situ. Saya lewat batu-batu sini. Waduh. Nah, itu di balik pemancar bakal bagus, Mas. Yang di balik ini yuk kita intip. Iya, pemancar kayak kalau enggak helipad itu, Mas. Yuk lihat aja. Wah, tambah mantap, guys. Di sini juga termasuk area camp. Nah, kalau kalian ingin camp dengan pemandangan yang sangat indah ya di sini. Cuman memang agak jauh, guys.
Wih, semua terlihat guys sekeliling mini toreanya. Oh, pelang pemancar ya? Pelang pemancar ini termasuk pos bukan ya? Termasuk pos bukan ya? Udu mas. Jadi puncak pemancar itu bukan puncak sih. Ini puncak 3 itu geger sapi guys. Ya ini mungkin salah satu tempat ikonik saja ya. Gitu. Ini kita selanjutnya ke geger sapi mas Sian. Nah. Mungkin yang bentuknya kayak punuk sapi. Mana ya? Depan situ, depan sana kayaknya mas ya. Wih, indah banget. Wah, lari-lari apa ya mas ini? Serius? Nah, ngono bi. Nah. Tuh. Nah, ini batu-batunya juga merupakan tempat untuk foto-foto biasanya. Gitu, guys. Apa inti mas? Kene wae kita mas aku. Menuju geger sapi ternyata agak turun dikit ini kita. Ya. Di kanan itu juga ada sepertinya jalur wekas. Nanti baru naik lagi ke arah puncak Syarif Triangulasi Kenteng Songo guys. Mantap. Di kiri kita itu ada kawahnya merbabu. Beberapa orang atau mungkin banyak orang juga belum tahu kalau merbabu itu ada kawah. Dan di sini sedikit tercium bau belerang guys. Wah, masih nanjak banget itu. Nanti ke puncak Syarif dulu mas, baru ke puncak yang lain. Walaupun naik turun, kalau ke puncak Syarif nggak apa-apa, biar dapat semua puncak. Oke. Yang ngerasain lah puncak Syarif itu pemandangannya kayak gimana. Ini kok berat banget, depan kayak gitu. Oke, kita sampai di tanjakan dengan tali webbing. Mungkin di atas puncak geger sapi mas. Ya kita cek lagi. Jalurnya semakin sempit, kiri kanan jurang guys. Dan semakin lama semakin suram, naik turun. Itu mas Toro naik, nanti di sana itu turun lagi naik lagi guys. Mantap. Seperti inilah jalur Teklan. Kalau di kiri itu pemandangannya wah banget ya, indah banget tuh, kayak di Jurassic Park. Mantap banget kan guys. Tadi kita di pemancar itu yang bukit tertinggi, terus turun sana naik lagi sampai kita berdiri sekarang ini guys. Aman mas? Geger sapi? Ora cetoy geger sapi nanti. Kita masih harus ke puncak geger sapi dulu guys sebelum Syarif. Masya Allah guys, nanjak ora masuk akal. Lumayan sesek. Pelan-pelan, yuk gas lagi. Oke, kita sampai di percabangan. Kalau ke kiri itu puncaknya puncak Syarif. Ke kanan Kenteng Songo guys, sama Triangulasi. Kita ke kiri dulu ya mas. Oke guys, kita mungkin naik turun 20 menit guys ini. Nggak nyampe sih, 15 menit lah. Nah, rumah Toro ini ya ngebut guys. Asli. Yakin nih. Mas Toro pakai jaket dulu. Dan tanjakannya lumayan curam. Dikit lagi tuh mas kayaknya. Agak dingin tapi masih aman guys. Aman. Dan sampailah di puncak
yang ada tugunya, Puncak Syarif. Yuk kita lihat pemandangan sekitar seperti apa. Puncak Pemancar, terus ada Gunung Andong, Telomoyo, Sumbing, Merbabu. Ke bawah situ arah Kenteng Songo guys, sama Triangulasi. Nanti kita ke sana. Di sana ada yang mengintip tipis-tipis Gunung Merapi. Seperti itu pemandangannya. Untuk waktunya sendiri dari Batu Tulis itu 1 jam 57 menit. Kita nggak ketemu puncak Geger Sapinya guys. Nah, jadi kita langsung Batu Tulis ke Puncak Syarif 1 jam 57 menit. Dan total perjalanan sudah 4 jam 27 menit. Tapi ini tadi berhenti lama banget ya, cukup lama lah, setengah jam, bisa lebih untuk just tip foto gitulah. Ya mungkin kira-kira kalau nggak istirahat atau nggak foto-foto tadi sekitar 4 jam, belum ada 4 jam lah guys gitu. Nah Mas Toro mau foto dulu lah gitu biar culture. Itu Lautan Awan ya belakang mas. Nah itu sebenarnya Lautan Awan itu guys, cuman kalau naik ya jadi tembok itu tuh kelihatan. Untuk menyingkat waktu kita ambil yang kiri, nggak usah lurus, naik turun kalau lurus ke atas itu guys. Yuk. Ternyata itu yang naik ke atas namanya Puncak Ondorante. Ya, kalau kalian ngincer Seven Summit-nya bisa guys naik dulu ke sana. Karena di sini tertulis yang warnanya kuning, Puncak 5 namanya Ondorante. Gitu. Tapi kita nggak ke sana. Kita ngincernya Triangulasi sama Kenteng Songo guys. Oke? Tuh Mas Toro lari-lari. Mau ikut trail run itu seperti ya. Bulan depan itu. Puncak Kenteng Songo sudah kelihatan guys, sana banyak orang. 10 menit lagi kayaknya sampai. Yuk, bismillah. Pelan-pelan saja biar Mas Toro duluan. Ada mini torean lagi guys. Tuh. Mini torean lagi sama Lautan Awan di sana. Curam banget mas. Aman. Batu-batu gede-gede itu guys. Kita muterin batu nanti. Mantap. Hati-hati. Oh setelah sampai sini nggak menakutkan sih. Oh rada jember mas. Ya rada agak jembar. Aman mas. Talinya juga ini bakoh. Nah kameranya kepiye nggo? Tapi jembar mas, aku tunggu tali mas lho. Mungkin iki paling. Tuh. Oh kelihatannya aja ngeri. Mas Toro enteng-enteng aja itu. Kelihatannya aja yang ngeri ya mas. Aman ya? Sesek guys, serius. Depan saya sudah Puncak Kenteng Songo. Kalau yang di sana ngantrinya banyak. Nggak tahu di sini ngantrinya. Oh situ. Itu pada ngantri. Dan di sini juga terdapat nih Watu Lumpang. Batu keramatnya di Puncak Merbabu guys. Isinya ada air itu. Airnya kan bisa untuk darurat tuh. Nah ngombe lah mas. Tapi nek ngombe kuwi dadi sekti. Mandraguna. Mas Toro tanpa minum itu udah sakti guys. Itulah. Oh nganterinnya lumayan mas. Itu rame banget karena hari Sabtu. 39 menit dari Puncak Syarif. Total perjalanan 5 jam 7 menit.
sampai puncak Genteng Songo, guys. Udah, ini Mas langsung gas aja ke puncak triangulasi, Mas. Rame ini kayak gini, guys. Ini kebanyakan via Gancik mungkin. Yang di sini rame banget ngantri nih. Tuh. Merapi kelihatan megah banget. Dari tadi memang nggak bisa lihat Merapi, baru di area puncak ini bisa lihat. Ini Mas ya, nostalgia ya. Mas Toro pernah via Gancik? Lalu kalau saya udah nggak tahu, lupa saya via Gancik sama Selo itu. Sudah lupa guys berapa kali. Puncak Genteng Songonya. Genteng Songo triangulasi 10 menit doang. Mas bayar apa po? Rame banget. Tapi apa po? Mas deh ngantri ya tetap kebagian. Ya ora po. Nek wani tonyo-tonyonan luwih cepet Mas. Ngono lah. Pak Basuki ya. Ini Mas TV yang Gancik ini. Jelas. Kelihatan kalau ya hari Sabtu itu pasti via Gancik banyak. Iya. Oke. Inilah puncak triangulasi, puncak tertingginya Merbabu. Ya Mas. Aduh kabar sesek. Sesek guys. Nah kalau sekarang jam berapa Mas? 10.20. Nah ini waktunya itu di area puncak terdapat banyak anomali. Biasanya kalau yang agak terlatih itu pagi-pagi banget. Nah, ini anomali. Nah, mereka kan berangkatnya jam 2 Mas. Ya seperti subuh. Oh iya, seperti subuh kayak ADW ya Mas. Mau berpikiran buru. Seperti kan via Teklan KB ya. 5 menit doang dari Genteng Songo sampai triangulasi guys. Total perjalanan 5 jam 12 menit. Jam 10.20. Berangkat jam 5 lebih dikit ya. 5 lebih 10 kayaknya. Ya, itulah via Teklan. Pernah denger cerita apa via Teklan itu jauh banget katanya gitu. Tapi buat Mas Toro ya biasa wae gitu ya. 7,1 kilo ya. Tapi apa? Elevasi G-nya nggak terlalu sih sebenarnya Mas. 1.400 ya. Sebenarnya nggak terlalu. Ya seperti itulah. Ya sebelum kita meninggalkan puncak triangulasi kita lihat dulu Merapi. Karena ikonnya di sini ya Merapi guys. Merapi dengan lautan awan, dan pemandangan sabananya di Suwanting. Ya Mas, memang medun Suwanting Mas. Batasannya kan harus jam 12 sampai manapun turun. Kita masih. Oh turun Suwanting sampai bawah Mas. Ya balinnya sesuk sekalian. Ya istirahat makan dulu. Tapi mungkin perjalanan kita sampai sini saja dulu guys. Ini mau tak tutup. Ya begitulah. Mungkin kalau kalian suka dengan hiking kita kali ini bisa klik tombol ini. Kalau nggak suka klik tombol ini guys. Dan jangan lupa untuk subscribe. Sampai jumpa di hiking selanjutnya. Apa pesennya apa Mas? Teklan enteng banget. Wis ngono nek Mas Toro iki. Wah, ini kompor-kompor. Kompor.